Oke, bismillah. Selamat datang di channel Blank Dev. Nah, saya akan meneruskan video saya yang sebelumnya, yaitu Android Layout bagian 1. Sekarang kita akan lebih fokus mengenal view group dan langsung praktek gitu ya. Di sini saya sudah membuat slide-nya. Jadi view group itu di Android ada 4. Itu yang pertama linear layout, yang kedua relative layout, ketiga frame layout, keempat constraint layout. Oke. Dan kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 view group, yaitu linear layout dan relative layout. Oke. Apa sih linear layout? Jadi linear layout ini adalah sebuah tata letak yang fungsinya untuk mengatur turunannya menjadi satu baris orientasi horizontal atau vertikal gitu ya. Jadi pada contoh berikut ini atau ilustrasi berikut ini dia satu baris ke apa ya disebutnya ya, satu baris ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, itu tuh disebut horizontal. Nah, bagaimana dengan orientasi vertikal? Ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk ilustrasi yang vertikal dia tuh nah seperti ini. Jadi satu baris ke bawah gitu. Kalau horizontal satu baris ke kanan atau ke kiri. Nah, namun untuk vertikal dia satu baris ke bawah atau ke atas gitu. Oke, itu tadi linear layout. Sekarang kita masuk ke relative layout. Nah, relative layout ini beda dengan linear layout. Jadi relative layout ini yaitu sebuah tata letak yang memungkinkan kita untuk menentukan sendiri lokasi objek turunannya relatif gitu. Dari namanya juga relatif ya gitu. Jadi dia bebas gitu. Jadi bebas mau di atas, mau di kanan, mau di kiri, mau di bawah, atau mau di mana-mana gitu, bebas lah gitu ya. Nah, kita langsung praktek ya. Itu kan tadi kita udah tahu tuh secara definisi mereka berdua itu apa. Kita praktek yang linear layout. Oke. Di sini sebenarnya saya udah membuka Android Studio saya. Kalian tinggal buka Android kalian ya. Nah, ini di sini juga saya sudah membuat project. Jadi nanti ketika kalian membuat project, secara default ada 2 file yang di-create oleh Android Studio. Itu yang pertama file Kotlin disebut dengan main activity, kedua layoutnya disebut dengan activity main gitu. Dan secara default view groupnya yang ada di activity main ini berupa constraint layout. Jadi kita harus mengubah terlebih dahulu view group ini menjadi linear layout seperti ini. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, ada hal yang kalian harus perlu tahu ya. Jadi di sini kan ada tag namanya linear layout. Tag ini dia sebuah kelas. Kalau misalnya kita pencet Ctrl habis itu klik, nanti dia akan masuk ke sebuah kelas ya. Jadi ini tuh kelas namanya linear layout. Kemudian yang ini disebutnya dengan atribut gitu. Ini disebutnya adalah atribut. Jadi kalau kalian menggunakan linear layout, kalian ingin menambahkan orientasi, maka kalian harus menambahkan atribut yang namanya orientasi. Nah, seperti ini. Orientasi, kemudian kalian pilih horizontal atau vertikal. Nah, pada contoh yang pertama kita akan coba yang horizontal terlebih dahulu. Nah, oke. Kita bikin objek turunannya atau widgetnya yaitu button wrap. Nah, perhatikan di sini saya udah membuat sebuah button satu ya. Kalau saya buat lagi 2 atau 3, maka dia akan berbaris ke kanan. Nah, lihat dia akan berbaris ke kanan. 1 2 3 4 gitu.
Nah, namun kalau misalnya saya ubah orientasi ini vertikal, maka dia akan berbaris ke bawah. Nah, seperti itu kawan. Gampang ya untuk linear layout, gampang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk yang linear layout. Jadi untuk mencobanya kita hanya tinggal ubah kelas yang ada di tag ini menjadi relative layout. Maka seperti ini. Nah, kalian lihat di sini kok bisa ya? Padahal di sini objek turunannya ada 4 atau widgetnya itu ada 4 ya yang sudah kita buat button ya. Kenapa di sini di previewnya nampilin hanya satu? Enggak ya, enggak hanya satu sebenarnya. Sebenarnya di preview ini juga ada 4. Hanya orang yang imannya kuat aja yang bisa melihatnya. Enggak, maksud saya 4 ini dia sebenarnya numpuk gitu. Jadi bertumpuk. Kalau misalnya kita belum setting button-button posisinya ada di mana, maka secara default relative layout ini membuat widgetnya saling bertumpuk. Gitu sebenarnya button ini itu ada di sini, button ini juga ada di sini, button ini juga ada di sini, button ini juga ada di sini. Gitu. Oke. Sekarang kita akan buat, kan di sini ada 4 button ya. Kita akan buat button ini ada di, misal di sini kita bikin 5 button. Nah, ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di kanan, ada yang di kiri, ada yang di bawah. Seperti itu ya. Kita buat seperti itu. Oke, kita tambahin 1 button lagi biar dia jadi pas 5. Nah, selanjutnya kita perlu ubah posisi dari si button ini biar dia itu ke tengah. Nah, kita menggunakan atribut namanya center in parent. True. Nah, maka dia akan ke tengah. Kita buat semuanya ke tengah terlebih dahulu. Lihat ya, dari sini kelihatan tuh. Mereka langsung saling bertumpuk. Nah, oke, selanjutnya sebelum kita ubah posisinya nih, ada hal lagi sih yang kalian harus ketahui di linear layout. Kalian harus menambahkan ID pada setiap objek ini, objek si button ini, gitu. Tujuannya membuat ID untuk direferensikan mau di sebelah mana, gitu. Oke, kita langsung mulai deh. Kita kasih ID pertama sini button 1 ya. Yang ini button 2. Kemudian yang ini button 3. Ini PTN 4. Kemudian ini ada kurang plusnya, kurang plus. Kemudian yang terakhir ID dengan button 5. Nah, seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita setting position. Button 1 ini kita jadikan sebagai dia button yang ada di tengah-tengah. Button 2 itu kita jadikan button yang ada di atas. Oke. Caranya gampang. Untuk pindahin button 2 ini ke atas posisinya, itu kita bisa menggunakan atribut yang namanya above. Oke, seperti ini. Maka dia akan pindah ke atas button 1. Nah, button 1 ini direferensikan di sini. Gitu ya. Kemudian kita ubah si button 3 ini menjadi ada di bawahnya button 1. Dengan cara menggunakan atribut below ya. Kalau tadi untuk pindah ke atas atau memposisikan ke atas kita menggunakan above, untuk ke bawah kita menggunakan below ya. Nah, maka dia akan pindah button 1 ini ke bawah gitu. Oke, biar lebih enak mungkin kita baiknya menggunakan teks ya.
center, pop, left, oke, terakhir berarti right. Oke, seperti ini. Dah, tadi button 3 ya, sekarang berarti button 4 kita pindahin ke kiri. Nah, untuk ke kiri ini agak sedikit berbeda ya. Untuk ke kiri ini kita menggunakan to left, seperti ini, button 1. Nah, kita kasih margin biar kelihatan keren. Kemudian ya ini berarti itu right, button 1, jendela 10 dp. Oke, seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ya, jadinya akan seperti yang kita inginkan. Jadi tidak seperti linear layout, yang mana linear layout itu dia hanya bisa sebaris itu juga berdasarkan orientasi kemana, ke horizontal apakah vertikal gitu. Nah, untuk relative layout dia lebih relatif, jadi mau di atas, mau di bawah, mau di kiri, mau di kanan, itu bisa itu. Nah, nanti jadinya seperti ini jika kita open via emulator. Oke, jadinya seperti ini. Nah, oke, saya kira cukup untuk video kali ini membahas dua view group. Selanjutnya nanti akan bahas frame layout dan constraint layout. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti video kita. Bye bye.